Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi qad awjada min nurihi nurabihi amal sabaqal alima fil wujudi bi asliha fal kullu minhu fil haqiqati al-Mustafa khairul khalaiqi man sama wa ala falaki siyadati sudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبادي الكرام أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى آخر الآية. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليك بالتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولبق الدعوة وعجل الأمانة ونصر الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang penuh keberkahan ini, sebelumnya khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk selalu senantiasa kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah dan atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita gunakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, duduk bersimpuh, berzikir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang terbesar. Kecuali orang-orang yang tidak diberikan nikmat, berapa banyak orang-orang beragama Islam tapi dicabut nikmatnya oleh Allah. Waktu lapang dan luang dia tidak hadir untuk menyambut nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Orang yang seperti ini adalah orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Semoga kita yang hadir, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Falah ini, dikatakan sebagai abdan syakura. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah sangat bulan agung yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan, mengikat bulan Rajab ini untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kita tahu bahwa bulan Rajab ini begitu mulia karena ada satu peristiwa yang sangat luar biasa dan istimewa. Peristiwa ini yang sangat fenomenal dan momentum, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan Nabi akhir zaman untuk setiap umat manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan?
Karena pada saat itu tekanan demi tekanan oleh orang-orang kafir Quraisy sangat luar biasa. Allah berikan karunia-Nya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW diisrakan, perjalanan dari Masjidil Haram kemudian sampai ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sana ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Tembus langsung ke langit 7, berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ruh dan jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad itu bukan jasadnya, melainkan ruh. Kita pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang dijalankan oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, tidak lain adalah ruh dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Malaikat Jibril mengajak Nabi yang mulia ini naik ke atas langit yang pertama. Kemudian di langit pertama ini disambut oleh Abu Bashar, yaitu bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Salam sejahtera, wahai utusan Allah. Lalu kemudian naik ke langit kedua, ketemu Nabi Isa alaihissalam. Lain ketiga ketemu Nabi Yahya, keempat Nabi Idris alaihissalam, sampai ke Sidratul Muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian berhadapan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Ternyata Allah berikan amanat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika syarat-syarat lain seperti yang lainnya, tetapi langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad, tidak lain adalah as-shalah. Selesai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanat sebanyak 50 waktu, pulang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Nabi Idris, begitu bergembira bertemu langsung dengan junjungan kita. Tetapi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, sedih dan merintih dan menangis Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, alangkah beruntungnya kau punya umat Nabi Muhammad, ketika pada satu saat nanti umatmu paling banyak, kemudian paling banyak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Bahkan Nabi Musa iri, kemudian dia minta kepada Allah agar bisa umatnya atau dia Nabi Musa untuk menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sedang Jumat yang berbahagia, kita sudah lahir dalam keadaan Islam, lahir dari kandungan orang tua kita, mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW, kemudian kita sebutkan namanya, kita agungkan namanya dengan membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang yang ingkar akan kerasulan daripada salawat atau junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang pemberani, yang umatnya sedikit tapi dia begitu istimewa.
Dia minta kepada Allah agar bisa menjadi umat Rasulullah SAW. Jamaah sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dia bertemu, Nabi Musa bertemu kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sedih. Apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai Nabi Musa, aku diberikan amanah berupa salat. Berapa jumlahnya kata Nabi Musa AS? 50 waktu umatku akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu Nabi Musa minta kepada junjungan Nabi kita Muhammad, kembali kau kepada Allah, minta keringanan umatmu agar bisa diringkaskan, agar bisa diberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Akhirnya dia Rasulullah minta kepada Musa, ya Nabi Musa, kau minta kepada Allah. Apa yang terjadi Nabi Musa? Ya Rasulullah, aku mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW dengan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, didampingi oleh malaikat Jibril, naik kepada Sidratul Muntaha, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jasa dan perjuangan Rasulullah untuk umatnya yang tadinya 50 waktu dan 1 hari semalam, kemudian diringkas oleh Allah karena permintaan oleh Rasulullah SAW menjadi 5 waktu. Ada orang yang pada saat ini banyak yang menghina Rasulullah, mencaci Rasulullah. Kau tidak sadar bahwa nanti kau diberikan telaga Kautsar di tangan yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak orang 5 waktu Allah amanatkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah 17 rakaat dalam satu hari satu malam. Banyak orang yang lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu monumental perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Kita umatnya yang sedikit-sedikit tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak memiliki daya upaya untuk mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang, setiap masjid dan mushola. Kadang kita lalai untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini bulan yang istimewa karena di dalamnya adalah perjalanan Nabi Muhammad, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan khutbah yang sebasikat ini di akhir bulan Rajab ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, banyak melaksanakan sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW agar kita nanti bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita bawa tidak lain adalah amal ibadah kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب يسر سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله والإفطار. فقد الله تعالى مخبرا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أربعة راشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر.